البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ar-rabi'u wal ishrun. Bab yang ke-24, babul junubi yakhruju. Baik, ini bab al-junubu yakhruju wa yamshi fi suqi wa ghairihi. Orang yang junub boleh untuk keluar rumah dan berjalan di pasar dan di tempat yang lainnya. Baik, maksudnya bagaimana? Yaitu tanpa berwudu itu boleh, tanpa mandi boleh. Kemudian di sini beliau menyebutkan ucapan Atha, waqala Atha bin Abi Rabah rahimahullah, yahtajimul junubu wa yuqallimu atfarah, yaitu boleh orang yang junub itu dia melakukan hijamah. Jangan berhayal di hijamah ya berbekam tahu-tahu keluar mani, enggak ada itu. Baik. Wa yuqallimu atfarah, dan memotong kuku. Jangan berhayal apa-apa, potong kuku jangan-jangan keluar mani, enggak ada. Ini enggak ada. Ini biasa aja. Wa yahliqu ra'sah, dan juga mencukur rambut boleh. Wa illam yatawadda, walaupun dia tidak berwudu. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq di dalam musannaf beliau, kata Al-Hafidz. Dohir sanadnya boleh disahihkan. Apalagi apa? Ini kuat juga karena dari riwayat Ibnu Juraij dari Atha. Baik. Ini tujuannya untuk membantah siapa? Boleh jadi untuk membantah pendapat Al-Hasanul Basri yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf. Al-Hasan Basri mengatakan apa? Mustahabnya adalah berwudu. Walaupun belum mandi tak mengapa, tapi mustahabnya adalah berwudu. Imam Bukhari merajihkan mana? Merajihkan pendapat Atha dan tidak menukilkan pendapat Al-Hasan. Dan nanti beliau akan menyebutkan riwayat Anas bin Malik tanpa menunjukkan bahwasanya Nabi berwudu. Demikian pula dalam riwayat yang sebelumnya tentang Abi Hurairah, Nabi tidak menyuruh Abu Hurairah untuk berwudu, menunjukkan tidak wajib berwudu dan tidak mustahab. Bukan berarti makruh, bukan, tapi tidak dibebani untuk berwudu. Kita baca hadisnya. Qala al-Bukhari rahimahullah, al-haditsur rabi' wa samanun ba'dal mi'atain, 284. Haddatsana Abdul A'la Ibnu Hammad qala haddatsana Yazid ibnu Zurai' qala haddatsana Sa'id an Qatadah anna Anas bin Malik radhiyallahu anhu haddatsahum anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisa'ih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengelilingi, maksudnya menggauli para istrinya fil lailatil wahidah, dalam satu malam. Walahu yauma idzin tis'u niswah, dalam keadaan beliau pada hari itu memiliki 9 istri. Ini muttafaqun alaih, dan hadis ini sudah pernah diulang, sudah pernah disebutkan. Cuma di sini beliau meriwayatkan dari Abdul A'la bin Hammad. Beliau adalah Abu Yahya Abdul A'la bin Hammad al-Basri, siqah. Qala haddatsana Yazid bin Zurai', beliau adalah Abu Muawiyah Al-Basri yang dikatakan sebagai apa? Raihanatul Iraq, wewangiannya Irak. Sampai dikatakan oleh para ulama, kalau engkau mendapatkan riwayat Yazid bin Zurai' dari Sa'id bin Abi Arubah, tak perlu engkau khawatir tidak mendapatkan yang lain, yaitu riwayatnya sudah kuat sekali. Termasuk apa? Asbatun nas, walaupun tidak secara mutlak. Qala haddatsana Sa'id tadi itu Sa'id bin Abi Arubah. Beliau adalah Abu Nadhr Al-Basri, asbatun nas fi Qatadah. An Qatadah binti Amah As-Sadusi Abul Khattab Al-Basri. Anas bin Malik, yaitu Abu Hamzah Al-Ansari Al-Basri. Ya, Al-Ansari summa Al-Basri. Jadi semuanya ini rawinya adalah orang-orang Basrah, Basriyun. Apa isi hadisnya? Bahwasanya Nabiullah Shallallahu alaihi wasallam sering menggauli istrinya dalam satu malam. Kata Al-Hafidz, rumah mereka berdekatan, 9 rumah itu. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain dengan 1 kali mandi, menunjukkan yaitu tidaklah setiap kali selesai jima kemudian mandi, walaupun sunnahnya tentunya apa? Ya mandi, kemudian nanti
apa yang mau dilakukan terserah. Baik. Iya, bersebelahan, dekat-dekatan. Kata Al-Hafidz, dari sinilah kita tahu boleh untuk seseorang itu keluar rumah, seperti kata Imam Bukhari, dalam keadaan belum mandi, sudah keluar rumah, mungkin keperluan ini, keperluan itu, dan sebagainya, seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah, dan Nabi tidak melarang. Walaupun dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, yaitu disunahkan di antara dua jima itu berwudu, itu lebih segar dan sebagainya. Ini karena apa? Karena mau jima lagi. Adapun kalau sekedar pergi ke pasar, tidak disunahkan berwudu. Bukan berarti haram, boleh aja mau wudu, tetapi tidak disunahkan. Ini di Madinah. Iya, ini di Madinah. Umur Rasulullah itu dari 50 Betul. Beliau Rasulullah SAW hijrah ke Madinah usia berapa? 53. Betul. Kuat, beliau kuat. Iya, ya menunjukkan sering, karena ya tubuh sering. Jelas kuat. Cuma kalau masalah tidur, boleh, ya tetap tidur tergantung di rumah siapa. Tapi karena apa? Setiap hari disebutkan dalam hadis Aisyah, setiap hari Nabi mengunjungi semuanya akan dikunjungi, cuma nanti bermalamnya sesuai dengan jadwal. Berkunjung di malam itu ada menggauli atau itu terserah bebas. Dan itu bukan sebagai hutang. Jadi istri pertama tak perlu tanya, kalau nanti abang di rumah ketiga bercinta berarti abang hutang satu dengan saya, tak perlu itu. Jangan ditanya. Yang penting apa? Masalah tinggalnya sesuai dengan jadwal. Apa yang dilakukan itu nggak masalah, terserah. Tak tahu boosternya apa. Makanan alami di masa lampau. Iya. Jelas belum ada kerating deng, belum ada apa itu minuman kimia zaman sekarang. Apa sauda madu. Iya betul. Dan kata Al-Hafidz, syarahnya telah disebutkan terdahulu. Beliau hanya bicara sedikit aja tentang masalah ini. Ilahuna wallahu a'lam. Dan syarah dari para ulama yang lain juga intinya sama masalah ini. Hanya saja sebagian ulama menambahkan, ini menunjukkan kekuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diberi kekuatan, sebagaimana dalam hadis Anas, 30 kali lelaki biasa. Memang kekuatannya hebat. Ini umur dari umur kalau 30-an itu lagi. Nabi Daud satu orang. Iya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman sampai 100. Betul. Jihadnya berat. Satu malam bersuara. Yaitu Nabi Sulaiman satu malam menggauli 100 orang. Niatnya fisabilillah. Nabi kita cuma sedikit, itu pun diajak sama orang banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.